Halo Sobat Ngomil, apa kabar? Kali ini aku mau bikin konten spesial tentang Javier Zanetti. Gila. Ini pemain favoritku. Favorit kok favorit? Ini pemain favoritku di Inter. Kalau ada pertanyaan yang kalau aku harus pilih satu pemain favorit tanpa ragu-ragu, aku akan pilih Javier Zanetti. Biarpun ada Milito, ada Adriano, ada Vieri, tapi tetap kalau hanya pilih satu saja, aku akan pilih Javier Aldemar Zanetti. Nah, Javier Zanetti ini sebenarnya ketika dia datang ke Inter, nggak banyak yang kayak beda dengan ketika Inter beli Vieri. Wah, ini bintang besar. Atau ketika beli Ronaldo bahkan. No. Ketika Inter membeli Zanetti itu semuanya siapa sih ini? Anak baru kemarin main bola kan, karena dia berasal dari Liga Argentina. Dan tahukah kawan-kawan, Javier Zanetti itu sebelum dia jadi pemain Inter, dia itu kerja sebagai bricklayer. Bricklayer itu, brick itu batu bata. Layer itu ya yang masang-masang bata, maksudnya tukang bangunan. Itu dia ikut sama bapaknya. Nah, ini ada sebuah artikel yang menarik sekali di Sempre Inter tentang Javier Zanetti. Dia diinterview. Kebetulan banget ini pemain idolaku dibikinkan ininya. Artikel khususnya langsung kita bahas. Pemain Argentina ini meninggalkan sebuah legacy yang abadi. Setelah 19 musim bermain untuk Inter, mengabdi untuk Inter, ini adalah 19 tahun yang sangat memorable, sangat dikenang. Pemain ini sekarang berumurnya 50 tahun. Dia tetap menjadi bagian klub dan bekerja sebagai wakil presiden. Tapi perjalanan Zanetti menuju puncak itu tidaklah gampang. Bahkan ini aku bilang dia itu ditolak oleh Independiente. Zanetti ini adalah penggemar atau fans dari Independiente. Ini klub Argentina. Ini sebenarnya bukan klub besar. Dan dia di sana melamar lah, ikut kayak trial gitu. Dia ditolak. Ini pernyataan dia. Saat aku berumur 13 tahun, aku ditolak oleh tim yang kudukung, Independiente. Itu sangat sulit, momen yang sangat sulit untukku, gitu dia bilang. Di saat itu, akhirnya aku mulai bekerja dengan bapakku yang merupakan seorang bricklayer, seorang kuli bangunan. Salah, seorang kuli bangunan. Sorry, kameranya di sini dan di sana beda-beda. Nah, itu adalah pengalaman yang bagus. Di sana aku mengerti pengorbanan yang dilakukan orang tuaku yang dilakukan untukku dan saudaraku. Nah, ini membuatku lebih dewasa. Nah, pada akhirnya Zanetti pun join Banfield. Nah, di sini dia mulai bersinar. Ketika dia di Banfield, disinilah dia mulai menarik perhatian Inter Milan dengan scoutnya yang dikirim ke Argentina waktu itu. Nah, yang lucu, ketika dihubungi, ketika diberitahu bahwa dia akan di-sign oleh oleh Inter Milan, dia berpikir bahwa itu cuma lelucon. Ini dia. Inter adalah panggilan yang tidak terduga. Di Argentina aku bermain untuk Banfield yang bukan merupakan tim besar. Nggak seperti kalau di Argentina itu kan Boca Junior ya, kita paling tahu. Terus apa lagi selain Boca Junior, ada satu lagi yang River Plate, itu kan tim besar. Kalau Banfield itu nggak ada yang tahu, aku pun nggak tahu. Nah, aku ingat waktu itu aku ada di Afrika Selatan untuk pertandingan persahabatan bersama tim nasional. Pelatihku waktu itu Daniel Passarella, yang merupakan pemain Inter juga sebelumnya. Dia memanggilku ke ruangannya dan berkata, "Kam, sini, aku punya berita untukmu." Itu tahun 1995, ada fax yang tiba. Fax itu, kawan-kawan kalau yang masih muda pasti nggak tahu facsimile itu apa ya. Bayangkan semacam email, tapi yang kita terima itu adalah tercetak dia. Jadi semacam
surat itu difotokopi di sini, kemudian dikirim ke sana, di sana langsung dicetak lagi, semacam itu. Dia bilang gini, it said, di fax itu berkata bahwa FC Internazionale akan membeli Javier Zanetti. Nah, aku berpikir, wah ini nggak mungkin ini bercanda. Aku baru saja memulai karirku dan langsung menerima kesempatan sebesar itu. Nah, aku langsung pergi ke kamarku dan memanggil Paula dan orang tuaku. Aku meminta mereka untuk melihat berita dan memverifikasi apakah cerita ini benar. Ternyata itu benar. Wah, aku tiba di Inter dengan penuh impian dan kesadaran bahwa ini adalah kesempatan yang sangat besar. Banyak tahun demi tahun berlalu, tapi aku tetap sangat dekat dengan tim ini. Di setiap sesi training, di setiap pertandingan, aku berusaha berkontribusi dengan bekerja di luar lapangan. Ini sekarang maksudnya kan, karena sekarang dia sudah nggak jadi pemain. Ini adalah momen yang unik, yang akan abadi. Wais, gitu. Yang aku nggak ngerti itu, kenapa sih Independiente itu sekurang ajar itu? Gimana ceritanya mereka menolak? Maksudnya gini, oke lah mungkin Zanetti yang dulu tidak sehebat Zanetti yang sekarang. Tapi seberapa buta sih pemandu bakat mereka? Kok bisa mereka nggak bisa ngelihat bakat besar yang terpampang nyata di depan mereka? Itu aja yang aku coba. Kalau mereka ya udah ambil Javier Zanetti dalam waktu 1 tahun kan sudah dapat duit kan, dapat cuan, jual dia ke Inter Milan. Yang lucu bukan lucu ya, sebenarnya sebelum Inter Milan, Real Madrid sudah tertarik untuk merekrut si Javier Zanetti, tapi dia waktu itu memutuskan, enggak, aku belum siap, aku mau tetap di Banfield. Baru kemudian ketika Inter Milan yang nelpon, bukan nelpon ya, dia baca fax tadi, kemudian kan ditelepon, baru dia bilang, ya udahlah, sekarang lah saatnya, kayak gitu. Dan ternyata berjodoh dong Inter sama Javier Zanetti. Kalau kawan-kawan mungkin ini kayak kilas balik ya, ketika mungkin banyak kawan-kawan yang baru jadi fans Inter ketika zaman-zaman treble itu, ketika di zamannya mungkin mulai Mancini kan, ketika Inter mulai mendominasi Serie A. Tapi aku jauh sebelum itu sudah nonton, dan banyak juga di grup juga banyak, wah dari 98, dari 2000 dan sebagainya. Di awal-awal karirnya si Javier Zanetti itu bukan pemain yang taktikal. Dia itu adalah tipe pemain yang slalom gitu. Dia tuh bermain awalnya tuh dia sebagai winger, tapi sejak di Inter dia dimainkan sebagai fullback, back kanan. Wah, gila, gimana kayak Marcelo, siapa lagi back kanan yang suka gocek-gocek, kayak Theo Hernandez. Theo Hernandez itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Javier Zanetti. Dia itu benar-benar Di Marco lagi, wah jauh banget Pak. Apalagi Dundung. Kalau Javier Zanetti nggak tahu yang namanya back pass dia. Kalau begitu dapat bola, antara dia slalom atau diajak adu lari ininya musuhnya. Baik, tapi kemudian mungkin seiring bertambahnya umur, kalau kawan-kawan ingat bagaimana Inzaghi selalu bilang posisi back itu, back kanan atau wing back itu adalah posisi yang paling sangat demanding, sangat menuntut secara fisik. Makanya aku bilang Di Marco itu sebenarnya staminanya nggak rendah, tapi karena main di posisi yang harus naik turun gitu, makanya dia kelihatan kayak ngehe. Kemudian ketika bertambah umurnya Zanetti, dia mulai tergeser oleh Maicon. Maicon ya terus terang aja waktu itu sedang sangar-sangarnya kan. Ya udah sempat ngalah ke kiri. Tapi kemudian kalau nggak salah mulai zaman Mourinho, waduh ini di kiri udah nggak kuat ini Zanetti main. Akhirnya dia dibawa ke tengah, di mana di tengah itu sebenarnya larinya banyak. Maksudnya secara jarak tempuh, pemain tengah itu menempuh jarak yang sangat-sangat luas. Tapi bedanya ya, main sebagai pemain tengah itu, midfielder itu tidak selalu mesti sprint. Sedangkan kalau di sayap itu gitu terus mainnya Pak. Nah, ternyata di convert jadi center midfielder,
Zanetti pun bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan ya kalau dibilang salah satu midfielder terbaik mungkin enggak ya, karena udah bahkan ketika Inter treble winner pun umur dia kan sudah 36 tahun, tapi umur 36 tahun pun dia masih tampil 55 kali. Waktu itu tidak selalu dia main sebagai midfielder, kadang-kadang sebagai gelandang, kadang-kadang sebagai back kiri. Kalau di back kiri itu dia biasanya, kalau aku nggak salah ingat, gantian sama Cifu waktu itu. Cifu juga kadang-kadang back kiri, kadang-kadang back tengah. Nah, kalau Mourinho memang gitu. Suka dibongkar pasang gitulah ininya. Oke, itu pembahasan soal Javier Zanetti. Semoga bisa nostalgia dikit kan. Wih, Javier Zanetti memang top banget. Aku ingat banget dulu ada temen yang bilang sesama Interisti juga, wah, kayaknya kalau selama Zanetti masih jadi kapten, Inter nggak akan bisa Scudetto. Karena apa? Dibandingkan dengan Maldini misalnya, dengan Totti kaptennya Roma, dengan siapa lagi ya, aku lupa. Javier Zanetti ini kan kalem banget, nggak suka teriak-teriak, nggak suka wah kamu kesana. Bandingin sama Roy Keane misalnya, wah kan jauh banget kan. Tapi di balik ketenangannya itu dia memberi apa ya? Memberi contoh. Memimpin dengan memberi contoh. Cuma sekali aja aku ingat pernah ngeliat Javier Zanetti marah-marah waktu itu si ini. Mungkin kalau kan ada yang masih ingat. Si Di Biagio hampir mau berkelahi sama Toldo. Pokoknya waktu itu ada kena serangan balik. Kalau nggak salah Inter serangan balik. Terus Di Biagio ini telat nutup atau ketinggalan di depan atau gimana. Nah Toldo marah. Wah langsung dicekek sama Di Biagio mau berkelahi gitu kan. Langsung Javier Zanetti yang menengahi, dimarah-marahin juga si Di Biagio. Nah, cuma dulu kan nggak ada media kayak sekarang. Waktu itu nggak tahu beritanya kenapa, apa yang terjadi saat itu. Yang jelas aku cuma ngeliat di siaran itu ya gitu. Seru waktu itu. Oke guys, itu aja konten kali ini tentang Javier Zanetti. Semoga bisa dinikmati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.